berjalan dalam firman-Mu, hatiku God Lover, berjumpa lagi dalam acara Rest and God. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita di hadapannya setelah sepanjang hari ini kita bekerja, kita beraktivitas karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan memberkati kita, anugerahnya itu cukup bagi kita semua. Tuhan Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kondisi apapun yang saudara alami malam hari ini, kelelahan secara fisik maupun secara emosional, secara mental saudara juga tertekan, kondisi apapun, Tuhan ingin kita datang kepadanya, Tuhan ingin memberi kita damai sejahtera, kelegaan, sehingga malam hari ini kita semua bisa beristirahat dengan nyenyak, kita semua bisa menikmati waktu istirahat kita bersama dengan keluarga. Mari kita bersehati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena malam hari ini kami boleh kembali menghampiri tata kasih karuniamu. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami damai sejahtera-Mu, kelegaan. Dan kami ingin memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu kami semua mendapatkan kelegaan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan.
hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar kami mengerti, ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Oh Yesus, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Oh Yesus, kami mau berharap kepadamu, hanya kepadamu, tempat pertolongan kami, tempat perlindungan kami, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, yang kami tinggikan. Oh haleluya, hati kami bersyukur, hati kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik dalam kami. Kau yang bertindak, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pertolongan-Mu di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, sebab hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan
Ya, salah satu wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan yang paling penting adalah mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap kekuatan dan jiwa kita, dan secara horizontal kita mengasihi sesama kita. Amin. Tetapi ada sesuatu yang menarik karena Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri." Ada banyak orang mengalami kegagalan dan kesulitan mengasihi sesamanya karena dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Dan ada banyak orang bahkan tidak hanya tidak mengasihi dirinya, tetapi bahkan membenci dirinya. Ada banyak di media kita lihat bagaimana seorang anak YouTuber yang merasa tidak pernah puas dengan penampilan fisiknya sehingga memaksakan diri untuk operasi plastik. Dan ada kisah-kisah tentang kegagalan, bukannya tambah cantik tetapi malah wajahnya berantakan. Bahkan saya pernah membaca juga sebuah testimoni dari seorang putri kecantikan yang juga tidak puas dengan penampilan fisiknya. Dia merasa harus operasi plastik juga berulang-ulang karena dia masih merasa tidak cantik padahal dia adalah putri kecantikan. Jadi masalahnya berarti bukan karena penampilan fisiknya, bukan karena tubuhnya. Ada masalah dengan dirinya. Ini tidak bisa mengasihi diri sendiri. Saya yakin ini bukan sekedar kisah yang kita dengar di media massa. Di hari-hari kita pun di sekitar kita bisa jadi itu juga ada ya. Mungkin pernah dengar tentang hal seperti itu orang di sekitar kita? Ada Pak, ada beberapa teman-teman juga ada yang seperti itu Pak. Jadi mereka nggak puas diri dengan kondisi tubuhnya sehingga mereka tuh banyak melakukan ya operasi, bahkan ada yang berani suntik. Walaupun saya suka bilang cek dulu itu obatnya apa gitu, tapi mereka nggak pedulikan itu gitu. Jadi menghalalkan segala cara, bahkan mungkin akan membahayakan diri dia sendiri kan Pak. Sering memang mereka bahkan sampai benci gitu kalau dia lihat mungkin misalnya di bagian tubuh mana yang dia nggak suka, dia terus berusaha. Nah itu gimana itu Pak? Itu beberapa gejala orang kalau tidak bisa mengasihi dirinya ya, bahkan sampai membenci dirinya. Ada beberapa ciri nih orang yang membenci dirinya itu. Yang pertama, terlalu fokus pada sisi negatifnya. Jadi situasi, keadaan, termasuk pasti keadaan tubuhnya ya. Fokusnya itu hanya dari sisi jeleknya. Jeleknya pun juga sebenarnya sangat subjektif sekali. Sebab kalau kita bicara keindahan, bicara kecantikan, itu sebenarnya kan sangat relatif sekali. Budaya satu bangsa beda dengan bangsa yang lain. Gitu kan, termasuk pandangan suku tertentu. Kalau bicara tentang keindahan dan kecantikan, itu pasti suku satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi kalau bicara keindahan dan kecantikan itu sangat relatif sekali. Nah, orang yang membenci dirinya itu fokusnya pada hal-hal negatif menurut dia. Intinya dia tidak cocok, dia nggak suka dengan kondisi fisiknya tertentu. Mungkin wajahnya, mungkin hidungnya, mungkin tubuhnya, warna kulitnya, rambutnya, pokoknya dia hanya fokus pada hal yang dia memang nggak suka, bagi dia itu jelek. Terlalu fokus tentang hal itu. Kemudian harga dirinya cenderung rendah. Karena orang yang benci dirinya itu ada kecenderungan terlalu keras dengan dirinya sendiri. Terlalu keras juga tuntutannya terhadap orang sekitarnya untuk bisa menerima dia, untuk bisa memahami dia. Nah, kalau orang keras terhadap dirinya sendiri, makanya dia akan lakukan banyak hal, bahkan kadang-kadang hal-hal yang menyakitkan dirinya sendiri. Karena dia memang nggak terlalu bisa mengasihi dirinya yang dia anggap itu jelek, yang dia anggap dia nggak suka. Ciri yang ketiga itu menganggap perasaannya sebagai fakta. Jadi kadang-kadang ada orang yang melihat hidungnya dia nggak suka ini. Ah, hidungku jelek. Jadi dalam pikirannya itu sebenarnya subjektif aja. Dia menganggap hidung yang seperti itu jelek. Karena perasaannya nggak suka dengan hidungnya, makanya dia benci dengan hidungnya. Akan dia lakukan dengan berbagai usaha, salah satunya adalah operasi plastik tadi. Supaya hidungnya seperti yang dia bayangkan. Gitu. Jadi
apa yang dia rasakan itu dianggap itu sebagai sebuah fakta. Karena fakta makanya dia menolak. Menolak bentuk hidungnya yang sejak lahir ada di dia itu. Jadi dia menolak bagian dari tubuhnya. Ada kebencian. Karena ada kebencian dia tidak bisa merawatnya dengan baik malah kan. Kalau bisa makanya dimanipulasi dengan hidung yang berbeda. Itu bukan milik dia. Misalnya seperti itu ya. Saya bersyukur hidung saya pesek karena menghirup oksigen lebih cepat. Jadi saya masih bisa bersuka cita kan. Sebab kalau hidung saya mancung mungkin saudara saya pangling. Dan itu bukan diri saya. Gitu ya. Lalu ciri yang ketiga itu terlalu kritis terhadap diri sendiri. Terlalu kritis dengan dirinya gitu ya. Sensitif kalau ada orang yang mengkritik dia. Terutama dengan penampilan lahiriahnya, penampilan tubuhnya. Lalu kalau ada orang memuji dia, dia justru malah cemas. Dia, ini benar-benar memuji atau sebenarnya dia mengejek. Karena tadi hidupnya dikuasai perasaan negatif tentang dirinya. Karena hal itu yang dia pikirkan tentang dirinya kan selalu buruk-buruk. Orang memuji pun dia nggak yakin. Dipikir itu hanya menyindir gitu kan. Jadi ada hal-hal seperti itu. Dia mengemas, kalau bisa aku harus sempurna. Dan kemasan kesempurnaan dia itu adalah kepalsuan, bukan tubuhnya sendiri, bukan hidungnya sendiri, bukan dirinya sebenarnya. Ini beberapa ciri dari orang yang membenci dirinya. Nah sekarang Pak, kalau seperti itu, bagaimana kita sebagai orang beriman menerima keadaan kita tanpa ada syarat apapun gitu loh Pak. Nah itu gimana Pak? Ada banyak yang Alkitab ajarkan pentingnya kita itu dan seharusnya kita juga bisa bersyukur tentang diri kita, tentang tubuh kita ya. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus memiliki kelemahan secara fisik. Ada beberapa tafsiran, ada yang berkata dia sakit. Ada kelemahan, ada cacat dalam tubuhnya. Dan dia sudah berdoa kepada Tuhan, bahkan dia berkata, sampai 3 kali aku berdoa supaya duri dalam dagingku itu dicabut oleh Tuhan. Jadi dia merasakan kelemahan, cacat atau penyakitnya itu menjadi seperti duri dalam daging, membuat dia nggak nyaman dengan dirinya, membuat dia nggak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Dan Tuhan ternyata tidak mengabulkan doanya. Jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi hal pertama bagaimana supaya kita bisa nyaman dengan diri kita dan kita bisa mencintai diri kita apa adanya. Yang pertama, percayalah kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan kepada kita walaupun kita tidak layak. Kasih karunia Tuhan itu selalu menghasilkan kebaikan. Makanya belajar untuk percaya kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Kalau saya punya warna kulit seperti ini kan tidak hanya sawo matang, ini sawo busuk. Saya mesti bisa menerima, inilah saya. Karena saya orang Jawa. Kulit saya begini biasa saja, saya tidak perlu menolak keberadaan saya. Seperti saya bilang tadi, hidung saya pesek. Apa yang salah dengan pesek? Gitu. Karena saya belajar menerima itu. Termasuk jenis kelamin saya terlahir sebagai laki-laki. Saya tidak perlu menolak dan benci karena saya laki-laki. Karena pengalaman-pengalaman penolakan yang saya alami sebagai laki-laki. Misalnya seperti itu ya. Jadi belajar percaya
kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Seburuk apapun dalam penilaian manusia, tubuh kita tidak bagus, tubuh kita bahkan cacat, ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi tidak pernah mengurangi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dalam kasih karunia Tuhan itu selalu ada kebaikan. Amin. Kita harus percaya seperti itu. Yang kedua, lihatlah kelemahan sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Ini yang diyakini oleh Rasul Paulus. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru dalam kelemahan itu kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Ada banyak orang tidak merasakan kuasa Tuhan. Ada banyak orang tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Karena dia merasa dirinya sempurna. Dia merasa dirinya baik-baik saja. Kalau orang merasa dirinya tidak ada cacatnya, dirinya sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia. Orang kan tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan yang begitu sempurna ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dia kalau dia merasa dirinya sempurna. Hanya orang-orang menyadari dia orang yang tidak layak, penuh cacat celah. Orang yang penuh dosa, kotor, najis, itu saja yang bisa merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga kita hanya bisa mengasihi diri kita dan nyaman dengan tubuh kita kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Walaupun kita ada cacat, kita ada kelemahan, kekurangan secara fisik. Dan kita meyakini justru melalui itu kesempatan aku bisa merasakan kasih Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Kalau kita punya kekurangan, itu kan kebergantungan kita kepada Tuhan lebih besar. Daripada kita percaya dirinya berlebihan. Seperti itu kan. Jadi jadikan cacat tubuh, jadikan kekurangan secara fisik sebagai motivasi untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadikan cacat dan kelemahan fisikmu sebagai motivasi untuk bisa bertumbuh dan mengembangkan sisi lain yang mungkin orang lain tidak miliki. Amin. Karena misalnya orang punya satu tangan. Kita biasa kerja dengan dua tangan. Kita beraktivitas leluasa dengan dua tangan. Tetapi orang yang punya satu tangan, ketika dia bekerja justru punya kelebihan dan keunikan yang tidak terduga, yang tidak dimiliki orang yang punya dua tangan. Ketika yang satu tangan tadi melihat bahwa dia belajar nyaman dengan satu tangan, belajar percaya kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa bekerja ketika dia melakukan sesuatu. Maka itu akan menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan itu membuat orang kagum. Dengan satu tangan kok bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya suka melukis. Saya melukis dengan satu tangan. Kadang-kadang dua tangan ini. Lalu mengandalkan mata saya supaya bisa detail. Tetapi saya melihat ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa melukis. Dan karyanya itu luar biasa. Karena goresan-goresan kuasnya itu tidak pernah dimiliki orang yang normal secara fisik. Karena orang melukis biasanya dengan tangan, tetapi dia melukis dengan mulutnya. Goresan-goresnya itu justru sangat unik sekali, punya kualitas tinggi dari sisi seni lukis. Kuasa Tuhan dinyatakan, dia punya kemampuan dalam kelemahannya. Amin. Itu luar biasa. Dan akhirnya kita mesti belajar bersyukur dan menerima diri sendiri. Kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku senang dan rela dalam kelemahanku. Amin. Kita harus belajar menerima diri kita apa adanya. Ubah apa yang masih bisa diubah. Tetapi kalau tidak bisa berubah, terima itu sebagai kenyataan yang harus kita jalani.
Dalam kelemahanku kuasanya nyata. Amin. Dalam kelemahanku kasih karunia Tuhan bekerja. Amin. Sehingga sesuatu yang menyatakan kemuliaan Tuhan justru semakin dipancarkan dalam Amin. hidup kita. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dimanapun berada, tubuh kita tidak sempurna, kita lahir tidak sempurna. Ada cacatnya. Saudara-saudara, itu dialami oleh siapa saja. Tetapi jangan sampai saudara membenci dirimu sendiri. Jangan sampai saudara menolak dirimu sendiri. Kalau ingin berkembang, bertumbuh dalam kualitas karakternya Tuhan, dan kalau ingin mengalami kuasa Tuhan yang besar dalam hidupmu, terima dirimu apa adanya. Belajar mencintai dirimu walaupun ada cacat, ada kekurangannya. Lakukan apa yang bisa dilakukan supaya bisa berubah. Tetapi kalau tidak bisa berubah, belajar menerima itu sebagai bagian dari dirimu. Tidak mengurangi kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan. Menjadikanmu pribadi-pribadi yang produktif, bisa melakukan perkara-perkara, karya-karya yang besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan ciptakan kami secara luar biasa sebagai manusia. Dahsyat dan ajaib. Amin. Bukan karena kami manusia yang sempurna, tetapi karena rancangan Tuhan atas hidup kami menuju kekekalan itu sempurna adanya. Bapa di surga, di antara kami ada yang sedang bergumul dengan keadaan tubuhnya yang dianggapnya tidak sempurna. Ada orang-orang yang sedang membenci tubuhnya sendiri sehingga memperlakukan dengan cara yang justru menyakiti, menjadikan tubuhnya sebagai sesuatu yang tidak benar, menjadi senjata-senjata kelaliman, hal-hal yang najis. Ada orang yang melukai tubuhnya sendiri, ada yang coba menyembunyikannya dengan hal-hal yang justru tidak menjadikan dia pribadi yang utuh. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan hari ini menjamah hati mereka. Amin. Biarlah mereka saat ini belajar percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi mereka. Tidak ada masalah bagi Tuhan tubuh yang cacat. Tidak ada masalah bagi Tuhan wajah yang jelek. Tidak ada masalah bagi Tuhan proporsi tubuh yang dianggap tidak normal. Kelemahan, cacat, kekurangan apapun dalam tubuh kami, kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kami, maka tidak akan mengurangi kebaikan Tuhan, tidak akan mengurangi berkat Tuhan, tidak akan mengurangi pekerjaan Tuhan yang membuat kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Terima kasih. Bapak, ajar kami untuk bisa bersyukur atas keadaan tubuh kami, apapun keadaannya. Belajar menerima, merawat, mencintai, dan memakainya untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk sesuatu yang mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami semuanya. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang menolak dirinya, orang-orang yang membenci dirinya di masyarakat. Mereka sedang kesepian, mereka sedang melakukan hal-hal yang buruk. Mereka sedang coba mengelabui mata orang-orang sekitarnya dengan kepalsuan, dengan hal-hal yang tidak benar. Mari Bapa, Engkau juga menghampiri mereka, jamah hati mereka, agar mereka datang kepadamu, mengalami kasih karunia-Mu, mengalami pemulihan jati diri di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya kami menopang bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena bangsa ini membutuhkan belas kasihan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Pulihkan segala sesuatu yang ada di negeri ini. Pemulihan ekonomi terjadi, pemulihan
dari sisi kesejahteraan masyarakat juga boleh terjadi. Amin. Berkati Amin. semua upaya yang dilakukan Yes, oleh yes. pemerintah supaya semuanya membawa kebaikan, membawa kesejahteraan bagi Amin. rakyat Amin. Indonesia. Amin. Para pemimpin bangsa kami selalu dalam perlindungan-Mu, Amin. dalam pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin saat ini ada pergumulan, ada situasi-situasi yang saudara butuh teman untuk berbicara. Saudara butuh dukungan doa. Jangan ragu, saudara boleh berdoa kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberi pertolongan. Saudara juga punya sahabat doa. Saudara boleh tuliskan pokok-pokok doa di nomor yang tertulis di layar kaca saudara. Kalau saudara juga ingin menuliskan komentar di ruang komentar YouTube juga silahkan. Saudara-saudara, kami siap mendukung saudara semuanya. Kami siap untuk melayani kalau saudara membutuhkan layanan konseling. Saudara-saudara, kita akan akhiri acara ini dan nyatakan iman kita sesuai dengan Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.